Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Hendrik Kasman Hadi, Saputra, biasa dipanggil Hadi, dalam mata kuliah pengolahan limbah terpadu. Barangkali adik-adik semua, rekan-rekan semua, sudah merasakan bagaimana enaknya belajar dari rumah secara online. Tetapi sisi lain kuota yang menjerit ya. Jadi semoga dengan paparan singkat dari beberapa materi ini, Anda bisa enjoy, terlebih lagi bisa jualan. Baik, bicara biokonversi, tentu kita sudah mengenal bahwa bio sendiri berkaitan dengan organik, dan konversi dari kata conversion yang artinya perubahan dari bahan organik sederhana bisa menjadi lebih kompleks. Tentunya biokonversi ini kita bisa olah dari bahan yang memang sudah siap atau bahan yang berupa limbah. Yang menarik di mata kuliah ini adalah di TM8 ini, biokonversi yang kita maksud di sini adalah biokonversi yang bersumber dari limbah menjadi sesuatu yang berguna dan bahkan bisa dijual mendatangkan keuntungan. Mengapa ada biokonversi? Pertanyaan yang mendasari mata kuliah ini. Iya, tentu kita sudah tahu jawabannya, karena limbah. Semua yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia, itu limbahnya di mana-mana. Baik yang limbah dalam konteks berasal dari perut atau yang bahan makanan sendiri. Nah, dari sini kita harus bisa bagaimana mendegradasi melalui apa? Bantuan mikroorganisme atau organisme, sehingga dari penguraian limbah atau dari biokonversi ini menjadi lebih sederhana dan bisa digunakan, baik itu hasil dari biokonversi sendiri atau dari sisa dari biokonversi itu sendiri. Tujuan biokonversi ini sendiri adalah kita membantu pemerintah secara tidak langsung agar limbah ini mudah didaur ulang dan tidak terjadi penumpukan hasil-hasil gas limbah ataupun padatan limbah atau cairan limbah yang sekiranya nanti akan lama-kelamaan apabila tidak kita konversi akan menjadi masalah di kemudian hari, termasuk kesehatan dan juga lebih ke arah sanitasi lingkungan. Biota yang berperan dalam biokonversi ini ada dua jenis, pertama uniseluler dan multiseluler. Uniseluler kita sudah tahu semua, yaitu mikroorganisme menggunakan bakteri ya atau plankton. Nah, sedangkan untuk yang kita praktikum dan kuliah ini laksanakan adalah kita menggunakan multiseluler, yaitu apa? Kita menggunakan serangga ya. Bagaimana tahu serangga atau salah satunya memiliki keistimewaan ya, keistimewaan dalam mendegradasi dan mengkonversi. Serangga apakah itu? Serangga yang digunakan dalam biokonversi kita kali ini adalah menggunakan jenis black soldier fly, yaitu jenis serangga yang ramah lingkungan, yang eco-label. Meskipun demikian ada jenis serangga lainnya ya, yang biasa kita sebut dengan ulat Jerman atau ulat Hongkong. Nah, kenapa kita memilih maggot BASF? Kita sebenarnya maggot BASF ya, karena di serangga ini, di BASF ini mudah dibudayakan. Waktu untuk budaya dari larva menjadi lalatnya cukup singkat, yaitu sekitar sebulan ya, atau 30 hari, dibandingkan ulat Jerman atau ulat Hongkong yang cukup lama, 3 bulan, sehingga produktivitasnya bisa lebih cepat. Kemudian juga kenapa kita menggunakan maggot BASF? Karena tidak sulit untuk kita olah ya, tidak sulit kita pindah-pindah, tidak gampang stres dibandingkan jenis yang lain. Terus kemudian kenapa maggot BASF? Karena maggot ini tidak memiliki lendir yang cukup banyak dibandingkan lalat biasa. Nah, itu juga salah satu keunggulan dibandingkan lalat biasa ya, yang lalat rumah itu kita menggunakan lalat BASF. Memang dia cenderung lebih ke arah bentuk serangga pada umumnya, tapi memang agar lebih mudah dipanggil makanya lalat ya, tapi bukan lalat yang kotor-kotoran. Nah, ini yang menarik. Apa sih kelebihan dan kelemahan dari biokonversi? Kelebihan dari biokonversi adalah menghasilkan bahan organik yang lebih unggul dan bisa kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari, mendukung profesional kita misalnya sebagai petani
kasgotnya atau komposnya bisa digunakan sebagai pupuk ya, gitu kan. Dan juga untuk hasilnya seperti magotnya kita bisa jual kembali, digunakan sebagai pakan ternak dan lain-lain. Nah, sedangkan apa kelemahan dari biokonversi maggot BASF ini? Ya, kelemahannya adalah apabila tidak mengetahui, makanya terjadi magotnya malah mati ya. Lalatnya, induknya nggak bisa bertelur, dan juga kita sudah buang-buang energi dan waktu. Karena apa? Karena ketidakcukupan informasi terkait bagaimana pembudidayaan di maggot BASF ini. Ada jenis bioteknologi biokonversi, yaitu yang pertama adalah jenis yang didominasi oleh hewan-hewan bertulang belakang ya. Contohnya adalah musang ya, musang mungkin pernah dengar, atau luwak ya. Nah, sebagai contohnya adalah pemanfaatan dari kopi ya, yang dimakan oleh luwak, terfermentasi dalam perut luwak sehingga keluar menjadi kopi luwak. Makanya harganya mahal ya. Sampai luwaknya ikut stres ya, karena disuruh makan kopi terus gitu kan. Itu alasan kenapa sekarang kopi luwak menjadi tren ya, padahal mereka nggak tahu bagaimana cara dapatnya ya. Jadi memang harus dikerik ya dari kotoran-kotoran kemudian dipindahkan. Sebagian memang seperti itu, dan tentunya luwak ini luwak yang digunakan sebagai biofermenter ini adalah ya luwak yang sudah pilihan ya, nggak sembarangan, nggak asal comot pinggir jalan gitu ya, bahaya itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah multiseluler yang tidak bertulang belakang, itu tadi menggunakan serangga ya. Salah satunya adalah maggot BASF. Maggot memang dalam bahasa Inggris artinya adalah belatung. Nah, ini yang kita bedakan ya. Apa sih bedanya maggot dengan belatung gitu? Sebenarnya sama, cuman konteksnya kalau maggot ini lebih bersih dibandingkan belatung. Kalau belatung masih berlendir-lendir. Kemudian bau ya. Terus yang ketiga, dia pergerakannya cepat. Dia semacam lari maraton, lari sprint. Kalau maggot pelan ya. Jadi oleh karena itu kita bedakan saja agar lebih mudah dan lebih menjual ya dalam segi teknik marketing gitu. Serangga sebagai biokonverter kok bisa? Nah, inilah keajaiban. Jadi ternyata serangga ini memiliki kemampuan untuk mencerna limbah organik ya, tentunya bukan limbah organik yang seperti kotoran-kotoran bukan, tapi khusus yang maggot BASF ini adalah serangga yang memang khusus limbah organik yang bersih ya. Ini harus diluruskan. Biasanya orang anggap bahwa wah semuanya bisa, enggak. Kembali lagi yang bisa dikonversikan oleh maggot BASF ini adalah bahan organik yang memang masih layak, tanda kutip masih layak. Kemudian sebuah pertanyaan, kenapa serangga? Ya karena dia juga makhluk yang memang memiliki kemampuan metamorfosis yang sangat cepat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa serangga? Karena serangga ini memiliki koloni, memiliki kumpulan ya. Apabila dia bersatu, maka pertumbuhan juga cepat sehingga kita mudah untuk diberdayakan dan tidak khawatir kalau kehilangan sumber daya serangga ini. Maggot lalat BASF ini adalah lebih khusus lagi. Mengapa alasan menggunakan BASF? Kita penekanan lagi di sini mengapa menggunakan lalat BASF? Karena satu, lalat ini sebenarnya banyak ditemukan di pedesaan. Jadi mudah sebenarnya kita temukan di sekitar lingkungan kita. Kedua, untuk pertumbuhannya cukup cepat ya, walaupun tidak cepat lalat rumah ya, tetapi dari pertumbuhan itu kita bisa memanajemen kapan dan stadia apa sehingga kita bisa upgrade ya untuk isinya seperti apa, kemudian juga usia apa yang kita mau panen dan jumlah telur apa yang kita dapatkan. Terus yang ketiga, kenapa menggunakan maggot lalat BASF? Ya, menariknya adalah sudah banyak riset ya. Ternyata riset ini sudah lebih dari 20 tahun ternyata ya. Jadi kita tidak ada kekhawatiran terkait bagaimana efeknya, bagaimana silsilahnya, bagaimana kalau ada penyakit dan lain-lain. Ternyata memang secara garis besar hasil dari yang dimakan oleh maggot BASF, limbahnya menjadi bagus, menjadi kasgot atau bekas maggot, jadi kompos, dan maggotnya sendiri pun bisa dijual, bisa dikonsumsi oleh binatang ternak ya, ataupun manusia. Nah, untuk terkait ini ada dua jenis sebenarnya. Yang pertama adalah
food waste ya. Yang kedua adalah feed waste. Nah, food waste ini lebih identik dengan food grade ya. Jadi apa? Kualitas yang bahan yang akan dimakan oleh maggot ini kecenderungan juga dimakan oleh manusia. Contoh dedak ya, dalam konteks tertentu ya. Atau nasi yang masih bagus. Nah, kita sebut food grade. Atau roti ya, roti-roti BS atau roti-roti sisa itu juga termasuk food grade. Artinya apa? Ketika maggot itu sudah dipanen, itu sebenarnya bisa dikonsumsi oleh manusia. Yang satu lagi adalah feed grade ya, atau feed waste tadi. Ini lebih ke arah sisa-sisa pakan ya, yang notabene hanya untuk feed, itu adalah pakan ternak. Jadi manusia sebaiknya tidak mengkonsumsi ini karena lebih cocok untuk di pakan ternak. Untuk bagaimana cara budaya maggot BASF ini sebenarnya simpel saja. Jadi kita siapkan telur, dan dari telur kemudian kita beri pakan juga simpel juga menggunakan limbah organik, misalnya dari sisa nasi yang basi misalnya. Nah, kemudian menjadi mini larva. Setelah dari mini larva ukuran agak besar ya, waktu sekitar seminggu berubah menjadi yang maggot dewasa. Dan di maggot dewasa ini makannya banyak sekali ya, bisa sekilo itu habis dalam waktu 2 jam bisa ya. Kemudian setelah itu masuk ke stadium berikutnya yaitu pupa ya, pupa maggot. Nah, ini sudah cenderung warna coklat, tidak bergerak, dan ini dalam waktu sekitar 3, 4 sampai 6 hari dia akan berubah menjadi lalat lagi, menjadi induk lagi, dan siklus itu kemudian berulang kembali ya. Dari lalat kemudian bertelur, kembali lagi menjadi maggot lagi, pupa lagi, dan demikian seterusnya. Nah, bicara duit, siapa yang nggak mau duit? Nggak ada fulus manfus ya, begitu kata orang Arab bilang ya. Maka dari itu biar semangat, banyak kegiatan-kegiatan itu yang bernilai katakanlah penguraian limbah atau biokonversi, tapi nggak ada fulusnya, repot ya hidup ini ya. Oleh karena itu, untuk kisaran harga sebagai informasi, untuk maggot kering saja ya, itu maggot kering bisa mencapai sekilo bisa mencapai 80.000 sampai 120.000. Untuk maggot basah sekilo bisa sampai 8.000 sampai di angka 12.000 ya. Kemudian telurnya saja, telur BASF, lalat BASF ini 1 gramnya pernah mencapai 25.000 ya. Kalau Anda 1 kilo telur kaya kan, 20 juta ya, gitu ya. Kemudian pupanya juga bisa dijual di harga per kilo bisa sampai di harga 30.000 sampai 50.000. Jadi tidak salah lagi. Oleh karena itu fokus ya untuk biokonversi menggunakan maggot lalat BASF. Sekarang ini kita akan memvisualisasikan bagaimana menu-menu ya budaya BASF sehingga kita bisa menghasilkan maggot yang sesuai dengan harapan. Oke, baik, kita mulai dari telur ya. Ini telur BASF ya, ini kita beli dari salah satu mitra ya atau perusahaan ya. Ini adalah makanannya ya. Kenapa beri makanan? Ketika dikhawatirkan transportasi telurnya sudah mentas, kalau tidak ada makan dia akan mati ya. Ini adalah telur BASF-nya ya, telur BASF. Ini 1 gram saya dapat harga goceng ya, 5.000 ya. Memang ada yang harga sampai 12.000. Dulu di tahun 2018 sampai 25.000 per gram. Ya, ini ya. Oke. Nah, kemudian setelah telur ini kita masukkan ke dalam suatu baki ya, atau nampan, maka dalam usia 3 sampai 1 minggu akan menjadi seperti ini ya. Kita sebutnya mini larva ya, ukurannya kecil-kecil ya. Memang ini tidak seragam, kenapa? Karena makanannya pun tidak seragam, ini kelihatan sekali. Kalau makanannya lembut, maka kemungkinan ukurannya sama ini ya, kecil-kecil ini ya. Ini ya. Ini mini larva, ini memang pakannya harus lembut sekali ya, seperti ini. Tapi harus lembut ya, gitu. Nggak boleh enggak. Soalnya kalau kurang lembut ya akhirnya begini, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil ya. Nah, usia berikutnya yaitu ketika menginjak usia seminggu sampai usia 2 minggu up, nah dia menjadi gede ya, menjadi besar ya, gini. Nah ini tidak berlendir ya, ini tidak berlendir, makanya sebenarnya ini tidak menjijikan dibandingkan yang lalat rumahan ya. Ini sangat pergerakannya cepat, memang tidak secepat dari
maggot atau belatung dari lalat ternak. Memasuki minggu ketiga sampai 1 bulan, maka akan berubah menjadi pupa ya. Dia menjadi diam, tidak bergerak. Nah, dia akan tua dari usia yang sebelumnya ini, kemudian menjadi tua dan akhirnya coklat ya. Coklat. Pasti dia sudah mulai semakin dewasa, maka dari coklat tadi kemudian dia diam, tandanya dia mau menetas. Kemudian menetas, jadilah ini ya. Nah, ini adalah lalat yang baru menetas. Makanya si lalat ini berhenti sejenak untuk apa? Agar sayapnya menjadi kering, kakinya juga menjadi kering, baru kemudian dia akan terbang. Ya. Ini baru menetas ya, masih fresh ya. Dari sini Anda bisa lihat ya. Ini dari pupa ya, kemudian kita beri lubang. Ini sudah menetas, kita bisa melihat lalatnya ya. Anda bisa lebih dekat. Nah, dia terbang kan. Nah, ini lalat BSF yang sudah menetas, kemudian sudah kering ya. Kemudian dia akan lepas ya. Kita coba ambil salah satu contoh. Semoga nggak kabur. Ya, dia jinak kok ya. Dan ciri khasnya lalat BSF ini dia ada putihnya ya. Ada di kakinya ada warna putihnya nih kalau perhatikan lebih dekat. Kelihatan ya. Ya, ada putihnya di kakinya. Ini ciri khas lalat. Ya, jadi dan lalat ini kakinya ini bisa hinggap di dedaunan ya, di rumput-rumputan ya. Ya, jadi dia juga nggak berbau ya, ramah lingkungan. Oke. Nah, sekali bertelur bisa sampai 300 butir telur, bergantung dari stadia dan pakan yang digunakan. Ya, jinak ya. Kemudian dari lalat tersebut, bagaimana cara agar menghasilkan telur? Simpel saja, kita buat alat seperti ini ya. Ini namanya atraktan ya. Ini ada rongganya. Ini dari kayu ukuran 20 cm. Di rongga tersebut kita beri batas seperti paku ya, paku pindas ya kalau kita nyebutnya. Nah, ini jadi buat pembatas ya. Kemudian kita ikat menggunakan karet ya. Nah, ini kemudian disusun ya, disusun dengan atraktan yang lain, bisa silang, ya, tumpuk. Nah, kemudian di bawahnya kita beri atraktan agar apa? Agar si induknya tadi mengumpul di satu wadah ini ya. Biasanya menggunakan bau-bauan seperti apa? Seperti terasi ya. Terasi ini sangat mudah untuk mendatangkan dari si induk lalat BSF ini ya. Kemudian bagaimana cara panennya? Nanti ada telur di sini menempel ya, seperti ini. Sebenarnya menempel awalnya menempel, kemudian diambil lagi, dipisah lagi, kemudian menggunakan pisau atau menggunakan cutter ya. Jadi untuk kita mengambilnya begini ya. Untuk mengambilnya begini. Oke. Dari telur itu kemudian berlanjut lagi siklus seperti ini. Baik, berikutnya adalah bagaimana cara manajemen pakan dari maggot itu sendiri. Kembali lagi bahwa prinsip maggot BSF adalah biokonversi. Jadi yang kita gunakan bahan-bahannya sama juga, sampah organik ya, sama rumah tangga ya. Ada sayuran, ada nasi ya, kemudian juga ada wortel ya, buah-buahan juga bisa ya. Nah, dari dua ini sebaiknya kalau mau hasil kualitas bagus, yaitu dengan cara apa? Kita mix ya, kita haluskan, semakin halus semakin baik, semakin mencampur semakin baik, sehingga kualitasnya nanti nggak seperti ini kan ukurannya beragam ya. Tapi kalau halus lembut ya, syukur-syukur di blender ya, tapi kayaknya pikir-pikir kalau di blender ya, nanti ukurannya seragam. Nah, ini yang termasuk bisa dimakan oleh maggot BSF itu. Nah, bagaimana yang nggak bisa dimakan? Oh, ada ternyata, contohnya ini adalah serat ya, serat dari kokopit atau kelapa ya.
ini nggak bisa dimakan, kecuali memang kondisi sangat halus ya. Memang dibungkil kelapa sawit bisa, tapi memang ada jenis-jenis kelapa tertentu ya, termasuk palem ya, mohon maaf, jenis palem tertentu seperti ini ya. Terus bungkil kelapa sawit itu masih bisa, karena apa? Karena masih ada daging ya, daging buahnya itu yang masih bisa dimakan. Tapi kalau hanya serabut saja dia nggak bisa ya, karena dia tidak memiliki selulosa yang seperti rayap itu ya. Kemudian seperti ini juga tidak bisa ya, susah. Dia maklum ya, nggak punya gigi ya, kecuali punya gigi ya baru bisa ya. Dan ini memang harus dihaluskan, harus difermentasi dulu ya. Agar apa? Agar si maggot ini mudah dan untuk makan. Nah, dari kesemua ini memang kita harus pandai-pandai memilah. Dan satu lagi, roti ya, roti BS itu bisa dipakai, kemudian dedak juga bisa. Pada intinya adalah semakin kompleks atau komplit bahan pakan, maka peluangnya juga semakin bagus untuk mendukung pertumbuhan maggot BSF. Selanjutnya pada cerita maggot BSF ini adalah, nah ini adalah hasil dari limbah maggot BSF dari sayuran seperti ini. Awalnya menjadi seperti ini, kering ya, kering sekali. Ini sudah tidak ada sari-sarinya ya. Nah memang ini baiknya di awal ketika masih segar digerinding ya, karena tidak digerinding ini jadinya seperti ini ya, tidak merata. Nah dari ini kemudian ada serasah yang halus. Nah serasah yang halus ini jadilah seperti ini ya, kita saring lagi ya, namanya kasgot ya, bekas maggot, orang kekinian bilang bekas maggot gitu ya. Nah ini ya saya sebutkan tadi bisa digunakan sebagai pupuk untuk membantu para petani ya, untuk menyuburkan tanaman. Sebagai perbandingan 1 gram ya kasgot dibanding dengan 9 gram tanah atau 1:9 ya, sangat efisien karena memang ini termasuk nutrisi yang cukup kompleks dan tinggi juga, jadi tidak boleh banyak digunakan. Sehingga dengan Anda budidaya maggot otomatis bisa membantu pupuk ya, tidak usah beli ya, gratis. Jadi inilah limbah yang bisa digunakan oleh maggot. Baik, ini yang menarik lagi dari maggot, sekali lagi ya kita lihat potensi ekonomi dari produk ya, hasil dari maggot sendiri. Ini adalah maggot pangkang ya, atau dried maggot yang ukuran ini ya, ukuran dewasa ya. Nah ini memiliki nilai ekonomi yang cukup menggiurkan ya, karena dari maggot ini maggot kering ini bisa digunakan sebagai pakan, kemudian juga harganya juga lumayan ya. Jadi nah ini ada kucing nih ya, saya tertarik sama maggot, coba lihat ya, lihat tuh. Ya, dia tertarik sama maggot ya. Ini memang karena dari baunya juga kadar proteinnya tinggi. Nah, sebagai informasi untuk maggot sendiri, ini setengah kilo harganya 25.000, sekilo bisa 50.000. Nah, kan? Dia tertarik di maggot. Ya, oke. Jadi Anda jangan khawatir kalau misalnya mau diapain maggot ini ya bisa dijual ya. Demikian info terkait maggot BSF, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan di rumah, siapa tahu bisa membantu mendongkrak kuota internet kalian ya. Dan juga jangan lupa bagi informasikan kepada orang tua Anda di rumah atau saudara Anda yang memiliki ternak ya, sehingga bisa menghemat pakan ya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.